Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama Sekolah Sahabat. Sekarang kita sudah di pelajaran yang kedua ya dengan judul tanda-tanda keilahian. Ya seperti yang sudah kita katakan sahabat lalu bahwa kita akan membahas tema-tema Injil Yohanes ya. Cerita-cerita yang ada di Injil Yohanes disusun sedemikian rupa oleh penulis Sekolah Sahabat kita untuk menghadirkan suatu tema tertentu, ya kan? Dan tema untuk sahabat ini adalah tanda-tanda keilahian. Nah, apa maksudnya nanti kita akan belajar bersama. Begitu. Seperti biasa kita akan mulai terlebih dahulu. Mas Yansan, saya persilahkan untuk pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh baik Engkau. Engkau izinkan untuk belajar Injil kabar baik yang sangat indah yang ditulis oleh hambamu Yohanes. Biarlah melalui pelajaran pada kali ini, kami dapat melihat tanda-tanda keilahian yang sudah ditulis oleh Yohanes, dan kami dapat percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, langsung saja Mas Yansan, dipersilahkan. Ya, mari kita mulai dengan menghubungkan pelajaran ini dengan pelajaran yang sebelumnya ya. Hmm, Oke. Kita buka Yohanes 2 ayat 11. dua. Hmm, Ayat 11. Ya, ayat ini dari perikop yang berbicara tentang pernikahan di Kana, waktu Yesus bermujizat mengubah air menjadi anggur. Ya. Dikatakan di Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Jadi Yesus pada pernikahan di Kana mengubah air menjadi anggur itu adalah tanda yang pertama. Oke, tanda yang pertama. Kemudian kalau kita lanjutkan, kita buka eh, Yohanes 4 ayat 54. hmm, Ya, ini dari perikop di mana Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana, ya kan? Dikatakan Yohanes 4 ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, jadi waktu Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana, itu adalah tanda yang kedua. Oke. Setelah tanda pertama dan tanda kedua, tanda-tanda yang selanjutnya yang dicatat oleh Yohanes tidak diberi nomor lagi. Hanya tanda pertama dan tanda kedua yang diberi nomor, dan keduanya terjadi di Kana. Berarti mulai tanda ketiga, tanda keempat, sampai seterusnya, itu kita harus hitung sendiri. Oh, ini udah sampai tanda keberapa nih? Kita harus hitung sendiri, kita harus kasih nomor sendiri ya. Karena Yohanes hanya memberi nomor di yang pertama dan yang kedua saja. Oke. Jadi sembari kita belajar, nanti saya minta Bill ikut menghitung ya. Totalnya ada berapa tanda. Oke. Saya minta juga penonton ya yang belajar sambil menonton video ini ikut menghitung juga. Oke. Oke. Tanda ketiga itu sudah kita pelajari juga pekan lalu ya. Tanda ketiga hmm. itu adalah waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, ya kan? Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Nah, ini tanda pertama, tanda kedua, tanda ketiga sudah. Sekarang kita masuk ke tanda keempat. Sambil hitung ya, jangan lupa ya. Tanda keempat adalah waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita buka Yohanes 6. Ya, tolong bacakan Bill ayat 1 sampai 14. Hmm. Ini berarti tanda keempat. Ya. Oke. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Oke, di sini Yesus ya membuat tanda lainnya, tanda keempat, Yesus memberi makan orang banyak, jumlahnya sekitar 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki artinya ini belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Kalau di total sama perempuan dan anak-anak ini jumlahnya bisa lebih banyak lagi, ya. Eh, dan orang sebanyak itu ya 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak itu diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke. Peristiwa ini sangat penting karena ini tercatat di semua Injil, tercatat di keempat Injil. Sangat penting. Kalau di Matius tercatat dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kalau di Markus, Markus 6 ayat 32 sampai 44. Kita sudah pelajari triwulan lalu ya kan? Kalau di Lukas ada di Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Dan di Injil Yohanes kita sedang baca sekarang. Kita melihat ya, Yohanes ini sering menulis Injil dengan apa istilahnya? Berbeda dibandingkan Injil sinoptik, dibandingkan Matius, Markus, Lukas. Itu Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Yohanes juga punya banyak kisah yang unik. Artinya kisah-kisah yang hanya ada di Injil Yohanes dan nggak ada di tiga lainnya, yang nggak ada di Injil Sinoptik. Oke, tapi kali ini kisah ini ada di Injil Yohanes, ada juga di Injil Sinoptik, ada di keempat Injil, ada di semuanya, menunjukkan bahwa kisah ini sangat penting. Nah, kalau kita melihat rincian dari peristiwa ini, Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, banyak paralelisme, banyak kesejajaran antara Yesus dengan Musa dalam kitab Keluaran. Oke. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 6 ayat 4 ya. Peristiwa ini, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu terjadi pada waktu Paskah. Paskah itu memperingati apa? Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Oke. Jadi peristiwa ini terjadi pada waktu Paskah, pada hari raya Paskah itu sudah menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa keluaran, dengan peristiwa yang dipimpin oleh Musa, sudah menghubungkan Yesus dengan Musa. Gitu ya. Kemudian kita baca di Yohanes 6 ayat 3 bahwa Yesus naik ke atas gunung. Seperti Musa juga pada peristiwa keluaran, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Kita bisa lanjutkan lagi. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 5 dan 6, ya. Tadi kita baca bahwa Yesus menguji Filipus. Begitu juga pada peristiwa keluaran, Tuhan menguji bangsa Israel, ya. Kemudian kita baca dalam Yohanes 6 ayat 11, Yesus menggandakan roti. Mengingatkan kita pada mana. Sebagaimana Yesus menggandakan roti, begitu juga mana pada kisah keluaran. Oke. Kemudian pada Yohanes 6 ayat 12, kita membaca tentang orang-orang mengumpulkan sisa makanan yang dipimpin oleh murid-murid ya. Mengingatkan kita pada bangsa Israel pada peristiwa keluaran mengumpulkan mana. Oke, sebagaimana orang-orang pada peristiwa ini mengumpulkan sisa makanan, begitu juga orang Israel pada peristiwa keluaran mengumpulkan mana. Ya. Dan kita baca dalam Yohanes 6 ayat 13 ya, bahwa makanannya itu sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul. Begitu juga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan berjumlah 12 suku ya. 12 bakul dengan 12 suku. Paralel lagi. Oke. Kemudian Yohanes sampai 14 mengatakan bahwa
Orang-orang yang mengalami peristiwa ini, yang mengalami peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, memberi komentar bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang ke dunia. Kita ingat, kita sudah pelajari juga pada pekan lalu, bahwa Ulangan 18 ayat 15 menubuatkan bahwa akan ada nabi yang seperti Musa. Ya. Orang-orang bilang Yesus ini adalah nabi yang akan datang ke dunia. Di Ulangan 18 ayat 15 dikatakan akan ada nabi seperti Musa. Sehingga apa maksudnya? Yesuslah nabi yang seperti Musa itu maksudnya. Ya. Paralel Yesus dengan Musa. Yesus adalah Musa baru. Kalau Musa dulu membebaskan Israel dari Mesir, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kali ini Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Gitu ya. Paralelisme yang sangat jelas antara Yesus dan Musa dalam peristiwa Keluaran dengan membaca lebih detail peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke? Nah, sekarang kita baca ayat 15 ya, Bil. Hmm, 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke. Orang-orang tadi sudah notice ya, sudah memahami. Oh, dia ini eh, nabi yang akan datang ke dunia. Oke. Dia ini nabi seperti Musa. Orang-orang udah notice itu. Orang-orang juga udah notice, sudah memahami kalau dia ini sang Mesias. Tapi orang-orang menyalahpahami ide bahwa Yesus adalah sang Mesias dengan konsep Mesias politik, Mesias militer. Sehingga orang-orang justru ingin membuat revolusi politik. Oh, dia ini Mesias, mari kita melakukan revolusi politik, mari kita kudeta Roma. Seperti itu ya. Akhirnya untuk menghindari hal tersebut, ya, Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Itu ya, akhirnya tidak terjadi kudeta yang seperti yang diinginkan oleh orang banyak. Karena itu adalah kesalahpahaman. Gitu. Kemudian ceritanya berlanjut ke Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ya. Demi kesingkatan durasi kita nggak perlu baca ayatnya. Ya. Tapi Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, peristiwa Yesus berjalan di atas air, ya, itu adalah tanda kelima di seluruh Injil Yohanes. Ya. Hmm. Terus menghitung ya, saudara-saudara ya, ini tanda yang kelima. Kita nggak bahas cerita ini secara detail, ya. Tapi dari keempat Injil, tiga di antaranya mencatat peristiwa ini. Tiga di antaranya mencatat bahwa murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, berjalan melewati Danau Galilea. Ya. Dan dalam semua catatan, peristiwa ini terjadi langsung setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Ada tiga yang mencatat itu. Yang pertama Matius, Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kemudian Markus di Markus 6 ayat 45 sampai 51, ya. Dan di Yohanes. Yang tidak mencatat hanya Lukas. Di tiga-tiganya, ya, peristiwa Yesus berjalan di atas air terjadi langsung setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ini apa istilahnya? Sudah tidak ada perdebatan mengenai apa istilahnya alur sejarahnya ya. Gitu. Tiga-tiganya sepakat. Oke, kita lanjutkan langsung ke Yohanes 6 ayat 26 dan 27, Bil. Tolong bacakan. Hmm. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke. Di sini Yesus menuduh orang banyak ya, karena orang banyak itu mau mengikuti Yesus hanya untuk mencari kepuasan material, ya. Hanya karena Yesus sudah kasih mereka makan roti dan mereka kenyang, gitu kan? Kepuasan Hmm. material, bukan berdasarkan iman yang tulus. Ya. Sedangkan Yesus datang bukan untuk tujuan yang sekedar itu saja, untuk memberi kepuasan material saja, bukan. Yesus datang bukan hanya untuk itu. Dan Yesus datang bukan untuk menjadi Mesias politik, Mesias militer yang mengkudeta Roma, kalau kita hubungkan dengan pasal sebelumnya, bukan untuk itu. Ya, jadi di sini orang banyak apa gagal memahami gambaran besarnya kenapa Yesus datang.
Oke. Sebaliknya ya, Yesus datang itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah roti hidup itu. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini untuk memberikan mereka kesempatan, untuk memberikan pada mereka apa istilahnya, pemahaman bahwa ini loh Yesus roti hidupnya. Ini loh Yesus itu adalah Allah sendiri yang sudah turun dari surga. Oke, kita buka eh, Yohanes 6 ayat 35. 6 ayat 30. 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Oke, sekarang kita buka ayat ini dalam bahasa Yunaninya, Bil. Oke, 35. 35. Ini. Ya, dikatakan Ipen autis o Yesus. Ya. Yesus berkata kepada mereka, ego imi, aku adalah o artos, roti, tis zois, hidup. O artos tis zois, roti hidup. Hmm. Oke, perhatikan. Ego imi, aku adalah, atau akulah. Di sepanjang Injil Yohanes, ya, Yesus cukup sering membuat pernyataan ego imi, pernyataan akulah. Ya, ada 7 pernyataan akulah, ada 7 pernyataan ego imi di seluruh Injil Yohanes. Dan itu dihubungkan dengan berbagai macam gelar. Ya, kalau di sini ego imi, o artos tozois, aku adalah roti hidup. Ya. Nanti kita lihat di Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang dunia. Ada 2 ya. Kemudian di Yohanes 10 ayat 7 dan 9, aku adalah pintu. Yohanes 10 ayat 11 dan 14, aku adalah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 25, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kita akan baca sebentar lagi di peristiwa Lazarus ya. Hmm. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terkenal terkenal sekali ayat ini ya. Kemudian Yohanes 15 ayat 1 dan 5, aku adalah pokok anggur yang benar. Oke, 7 ego ini. 7 pernyataan akulah, 7 pernyataan aku adalah. Ya, ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, sekarang pernyataan aku adalah atau pernyataan akulah, ego ini dalam bahasa Yunani, itu merujuk kembali kepada Keluaran 3. Kita buka Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3. Hmm. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Hmm. Ya, sekarang kita baca Keluaran 3 ayat 14 dalam bahasa Ibraninya. 14. Bahasa Ibrani. Oke, ayat 14. 14. No. Nah, saya bacakan ya. Vayomer berkatalah Elohim Allah El Moshe kepada Musa. Ehyeh asher ehyeh. Aku adalah aku. Vayomer berkatalah, maksudnya di sini Tuhan yang berkata ya. Vayomer berkatalah, Koh Tomar, katakanlah demikian. Nah, ini perintah Tuhan kepada Musa. Livni Israel, kepada orang Israel, kepada Bani Israel. Hmm. Ehyeh syalachni aleichem. Ehyeh, Ehyeh itu siapa? Sang aku tadi ya. Nah. Syalachni telah mengutus aku aleichem kepada kalian. Jangan salah paham dengan kata aku ya di bagian yang B-nya ya. Akunya ini maksudnya gelar kepada Tuhan, telah mengutus aku. Nah, ini sekarang akunya Musa Ya. kepadamu. Jadi aku yang di situ bukan Musa, itu gelar. Gitu ya. Oke. Sekarang mari kita analisis ini secara grammar, secara tata bahasa ya. Kata yang digunakan di sini itu adalah kata kerja ya, yang merupakan bentuk kal imperfect. Oke, ini teknis. Saya akan jelaskan kepada saudara-saudara. Kal itu adalah kata kerja simple aktif. Oke, imperfect itu adalah tensesnya. Oke, jadi kata kal imperfect.
Dan dia ini adalah untuk orang pertama tunggal. Oke, Kal imperfect itu artinya simple aktif. Jadi Oke. kal imperfect kalau mau pakai sama dengan kal imperfect sama dengan simple aktif. Oke. Dan ini adalah kal imperfect yang digunakan untuk orang pertama tunggal. Ya, aku orang pertama tunggal kan gitu ya. Nah, akar katanya apa? Akar katanya adalah hayah. Hayah artinya adalah ada. Ya, hayah artinya ada atau bahasa Inggrisnya to be, gitu ya. Sehingga ada beberapa kemungkinan untuk menerjemahkan ehyeh, asyir ehyeh ini. Bisa diterjemahkan sebagai aku adalah aku, seperti TB ya, itu terjemahan yang valid. Bisa diterjemahkan sebagai akulah aku, bisa juga. Bisa diterjemahkan juga sebagai aku sang ada, bisa juga seperti itu. Ya, karena kata ehyeh berasal dari kata hayah yang artinya adalah ada, to be, gitu ya. Hmm. Sekarang ini membentuk permainan kata yang sangat bagus ya untuk nama Tuhan. Kenapa? Ya, karena eh, waktu Tuhan merujuk kepada dirinya sendiri dengan kata kerja ya itu berarti aku, aku sebagai gelar gitu ya. Nah, sekarang umatnya, umat Tuhan itu merujuk Tuhan tentu bukan sebagai aku, ya. Umat Tuhan merujuk kepada Tuhan dengan namanya. Oke, nama Tuhan kita tahu dengan 4 huruf itu ya. Yod, He, Vav, He. Oke, Yod, He, Vav, He. Saya izin membaca, beberapa orang membaca Yehovah, beberapa orang membaca Yahweh atau Yahweh. Oke, Yod, He, Vav, He, 4 huruf tadi, nama Tuhan, itu juga berasal dari akar kata yang sama, berasal dari kata hayah, yang artinya adalah ada, to be. Oke, tapi kali ini, ya, dalam bentuk YHWH, Yod, He, Vav, He, kata kerja hayah itu jadi dalam bentuk orang ketiga tunggal. Jadi dalam bentuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu kata lainnya apa? Dia. 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 Ya betul. Oke. Jadi ini sebenarnya permainan dari kata hayah. Hayah artinya ada, tapi hayah dalam bentuk kalau imperfect orang pertama tunggal, aku ada, akulah sang ada itu jadi ya. Oke. Tapi hayah kalau dibuat jadi dalam bentuk orang ketiga tunggal, ya, jadinya Yahweh. Dia Hmm. ada, dialah sang ada. Ya, jadi Hmm. sebenarnya asyir ini hanyalah apa istilahnya varian lain secara linguistik ya, secara grammar, secara tata bahasa dari nama Tuhan sendiri YHWH gitu ya. Ini yang perlu kita tahu. Asyir Aku adalah aku. Akulah aku. Akulah sang ada. Hayah ada. Yahweh. Dialah sang ada. Ya. Nah, sekarang mari kita buka ayat ini dalam versi Septuagintanya. Oke. Bagi saudara-saudara yang belum tahu apa itu Septuaginta, Septuaginta itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Ya. Alkitab Perjanjian Lama kan aslinya bahasa Ibrani nih. Itu udah terjemahkan ke bahasa Yunani kira-kira sekitar 300 tahun sebelum Yesus. Itulah Septuaginta. Oke. Dalam Septuaginta dikatakan begini, Keluaran 3 ayat 14 ya. Kei pen otheos pros pros Moses, ya, berkatalah Tuhan kepada Musa. Moses ya, Musa. Ego imi on. Oke, ego imi on. Kalau dalam bahasa Ibraninya asher, aku adalah aku, akulah sang ada. Diterjemahkan ke bahasa Yunani jadi ego imi on. Akulah, aku adalah on, sang ada. Ya. Perhatikan ya kata ego imi muncul di sana ya. Ya, kata ego Hmm. imi muncul di sana. Ya. Ini adalah cara Septuaginta menangkap teks asli Ibraninya. Asher, ditangkap jadi ego imi on. Sehingga kalau Yesus berkata ego imi, ya, itu bukan sebuah perkataan yang biasa-biasa saja. Itu punya signifikansi, punya tanda yang sangat apa istilahnya, sangat mendalam.
Yaitu menandakan dia sedang mengklaim diri sebagai sang ada. Dia sedang mengklaim diri sebagai Yehovah, sebagai Yahweh, ya. Karena ego ini itu adalah bentuk peyunanian dari Ehyeh Asyir Ehyeh, gitu ya. Sekarang kita bandingkan ini dengan Injil Yohanes lagi. Kita buka Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke, kita buka bahasa Yunaninya, Bil. Oke. Yunani, Yunani 8 Ya, ayat 58. bawah. Ini. Iya. Ipen of this Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Amin, amin. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kan aku berkata kepadamu sesungguhnya, gitu kan? Tapi dalam bahasa aslinya amin, amin. Sungguh, sungguh, benar, benar, gitu ya. Amin, amin. Lego imin. Aku berkata kepada kalian, amin, amin. Ya, benar-benar, sungguh-sungguh. Lego imin. Aku berkata kepada kalian. Prin Abraham Geneste, sebelum Abraham jadi Geneste, sebelum Abraham muncul, sebelum Abraham lahir, ya Geneste, ego imi. Oke. Yang pertama di sini Yesus mengklaim dia sudah preeksisten, dia sudah ada sebelum keberadaannya sebagai manusia sekarang. Oke. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir dia udah ada. Berarti dia udah ada sejak purbakala kan gitu. Tapi Hmm. perhatikan klaimnya, ego imi, ya. Aku adalah aku. Akulah sang ada. Ehyeh asyir ehyeh, ya. Di sini dia mengklaim sebagai YHWH sendiri. Gitu ya. Oke, jadi waktu Yesus bilang dia adalah apa roti hidup ya. Ini mengingatkan kepada para pembacanya, gitu ya. Peristiwa Yesus apa memberi makan 5.000 orang itu bukan untuk dipahami sebagai Mesias politik, Mesias militer. Atau peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu bukan hanya untuk dipahami sebagai sekedar apa kepuasan material untuk memuaskan perut gitu. Bukan sekedar itu. Ini berbicara tentang hal yang lebih besar. Ini berbicara tentang Yesus sebagai apa istilahnya? Penggenapan dari sang mana gitu ya. Kalau dulu ada roti mana, Yesuslah sang mana itu ke apa? Dialah yang menyediakan mana itu. Siapa yang menyediakan mana itu? Musa? Bukan, bukan Musa. Ya, Musa hanya menyampaikan, yang menyediakan mana itu kan Tuhan sendiri. Sang ada itu sendiri yang menyediakan. Jadi di sini Yesus mengklaim ketuhanan, Yesuslah sang ada. Inilah tandanya. Orang-orang yang melihat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini harusnya sadar bahwa Yesuslah sang ada itu. Bahwa Yesuslah akulah itu. Ya, Yesuslah sang aku itu. Ya, itu Bil, pelajaran untuk kali ini. Silahkan kalau ada tanggapan. Iya, dan ini adalah tema yang ingin diekspresikan oleh Yohanes dan ditangkap oleh penulis sekolah sahabat kita bahwa inilah tanda-tanda keilahian dia, gitu ya. Mujizat ini menandakan bahwa ya inilah karakteristik Tuhan itu sendiri, bukan karakteristik Tuhan, karakteristik Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kan Yesus ini dipandang sebagai sebuah sebuah tokoh dalam cerita ini, gitu. Kemarin kita belajar bahwa mukjizat itu membuat orang percaya bahwa dia Mesias, buat orang percaya bahwa dia punya kuasa. Nah, sekarang mukjizat ini diberikan supaya orang tahu bahwa dia itu Tuhan itu sendiri. Ya, dengan link apa? Dengan link referensi kepada peristiwa keluaran yang tadi Mas Yansen sudah jelaskan, begitu ya. Baik itu dari segi peristiwanya maupun dari segi kata yang Yesus gunakan itu juga, begitu ya. Jadi dari peristiwanya mirip-mirip, banyak paralelisme, runtutannya dia dari bukit, dari sini orang banyak gini. Tadi kita sudah lihat, tapi juga dari kata yang Yesus gunakan itu sendiri.
begitu ya. Kata yang Yesus gunakan itu sendiri juga ada di peristiwa di Perjanjian Lama. Nah, ada dua kutipan ya. Saya ambil dari dua tulisannya White. Agak sedikit panjang, tapi nanti kita akan lihat. Yang pertama ini dari Kerinduan Segala Zaman. Ya, jilid 1 halaman 395 paragraf yang pertama. Hari Raya Paskah telah dekat dan dari jauh dan dekat rombongan musafir sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem berkumpul hendak melihat Yesus. Jumlah mereka makin bertambah-tambah banyaknya sehingga telah berkumpul kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya selain wanita dan anak-anak. Sebelum Kristus mencapai pantai, orang banyak itu sedang menunggu dia, tapi ia mendarat tanpa diperhatikan oleh mereka. Itu dan menggunakan sedikit waktu bersama murid-muridnya. Dari lereng bukit, ia memandang rombongan orang banyak dan hatinya terharu oleh perasaan simpati. Meskipun terganggu dari tidurnya, namun ia tidak marah. Ia melihat suatu kebutuhan yang lebih besar yang menuntut perhatiannya di saat ia memperhatikan orang banyak datang makin bertambah banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dengan meninggalkan istirahatnya, ia mencari suatu tempat yang menyenangkan di mana ia dapat melayani mereka. Mereka tidak mendapat pertolongan dari imam-imam dan para pemimpin agama, tetapi air hidup yang menyembuhkan jiwa itu telah mengalir dari Kristus di saat ia mengajarkan kepada orang banyak tentang jalan keselamatan. Ini peristiwa sebelum dia memberi makan, gitu ya. Ternyata dia lagi capek, lagi istirahat, ternyata dia lihat orang banyak datang, ya tergeralah hatinya. Seperti domba ya dilihat mereka ini seperti domba yang tidak punya gembala. Nah, lalu di peristiwa itu sendiri duduk di padang rumput di senja musim semi. Orang-orang makan makanan yang disediakan Kristus, ya. Makanan yang disediakan Kristus. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat menciptakan dari 5 roti dan 2 ikan kecil makanan yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang yang lapar. Ya, ini secara eksplisit disebutkan bahwa ya tidak ada kuasa manusia, berarti ya bukan kuasa manusia, begitu kan? Bukan manusia saja. Dan mereka berkata satu sama lain, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 6 ayat 14. Dia dapat menaklukkan bangsa-bangsa dan memberikan kepada Israel kekuasaan yang telah lama dicari. Dalam antusiasme mereka, orang-orang siap sekaligus untuk memahkotainya sebagai raja. Mereka melihat bahwa dia tidak berusaha untuk menarik perhatian atau mengamankan kehormatan bagi dirinya sendiri. Mereka takut bahwa dia tidak akan pernah memaksakan klaimnya atas tahta Daud. Setelah berunding bersama, mereka setuju untuk menangkapnya dengan paksa dan menyatakan dia sebagai Raja Israel. Yesus melihat apa yang sedang terjadi dan mengerti seperti yang tidak dapat mereka pahami. Apa yang akan menjadi hasil dari gerakan seperti itu? Yesus sekarang memerintahkan orang banyak untuk bubar dan sikapnya begitu tegas sehingga mereka tidak berani untuk tidak taat. Sikap Yesus yang seperti raja dan beberapa kata perintah yang tenang meredakan keributan dan menggagalkan rencana mereka. Mereka menyadari di dalam dia kuasa yang melampaui semua otoritas duniawi dan tanpa ragu mereka tunduk. Ya, jadi ini adalah beberapa komentar Nyonya White tentang peristiwa ini ya. Yang saya highlight adalah bukan hanya Yesus itu mampu memberi makan yang adalah mustahil dari kacamata manusia, which is dia itu most likely divine gitu ya. Kemungkinan besar dia itu ilahi, itulah tandanya. Tapi dia juga mampu meredakan antusiasme mereka dengan sebuah perintah. Yaitu tadi kita lihat mereka disuruh pulang. Walaupun nanti akhirnya mereka datang lagi ya, mereka muter itu kalau ceritanya lucu ya. Yesus tuh jalan terus mereka muter gini terus ketemu lagi kan. Nanti, tapi detailnya kita nggak bahas. Tapi intinya mereka akhirnya datang lagi terus Yesus tegur yang tadi Mas Yansen bilang. Nah kamu kesini bukan mau ikut aku karena kamu mau makan lagi kan. Itu kan. Nah tapi bahkan dalam memerintahkan mereka untuk bubar, kuasanya itu juga terlihat. Ya, Nyonya White bilang yang melampaui semua otoritas duniawi dan tanpa ragu mereka tunduk. Begitu ya. Jadi dari peristiwa ini memang sudah sangat jelas bahwa tanda-tanda keilahiannya itu sangat luar biasa dari satu peristiwa saja dan respon mereka terhadap peristiwa itu. Ya buktinya mereka langsung tahu bahwa ini bukan orang biasa, ini adalah nabi, kita harus memahkoti dia sebagai raja. Pokoknya kita bagaimanapun caranya harus kudeta melalui dia. Dia ini nggak paham, kan mereka pikirnya gitu. Yesus ini nggak paham ini. Ini adalah kesempatan. Tapi ternyata Yesus tahu maksud mereka dan Yesus tegur mereka. Ya mungkin itu Mas Jansen komentar tentang peristiwa ini. Oke, oke. Terima kasih, Bill. Kita lanjutkan ke tanda yang keenam, Hmm, ya. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Masuk ke Yohanes 9. oke.
Tolong Oh, baca Bil ayat 1 sampai 5 dulu. 1 sampai 5. Ini tanda yang ke-6 ya. Ya. Anas. Oke. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Hmm. Oke. Keadaan orang yang buta sejak lahir ini membuat para murid berpikir ya, dosa apa dia dan dosa apa orang tuanya atau siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Kok bisa sih dia buta sejak lahir? Ya, Hmm. jadi murid-murid ini menghubungkan antara penyakit dan dosa. Kalau ada orang sakit itu pasti akibat dosa. Ya. Dan itu ada benarnya sebenarnya ya. Memang penyakit itu adalah akibat dosa. Tapi belum tentu sebuah penyakit itu adalah akibat dosa spesifik yang dibuat oleh seseorang. Oke? Semua penyakit itu adalah akibat dosa. Saya setuju. Tapi belum tentu semua penyakit itu adalah akibat dari dosa spesifik yang dibuat oleh seseorang. Ya, belajar dari kisah Ayub ya, belajar dari kisah Ayub dan bagaimana teman-temannya Ayub itu istilahnya apa ya, menuduh Ayub gitu kan, teman-temannya Ayub, kamu pasti udah berbuat dosa Ayub. Padahal Ayub itu kita tahu ceritanya gitu kan, Ayub itu orang yang saleh kan. Jadi Hmm. Ayub itu menderita bukan karena dosa spesifik yang dia perbuat. Teman-temannya salah paham. Ya, jadi kalau kita mau membaca apa istilahnya peristiwa ini dalam kacamata orang yang sudah mengerti kisah Ayub, tentu kita tahu belum tentu orang yang menderita itu karena dosa spesifik. Terus apa maksudnya orang menderita karena dosa? Orang menderita karena dosa maksudnya adalah dunia ini adalah dunia yang jatuh, dunia yang berdosa. Dunia yang berdosa itu bukan lagi dunia yang sempurna. Dunia yang berdosa itu adalah dunia yang penuh penderitaan. Oke? Sehingga tinggal di dunia yang berdosa itu pasti tinggal di tempat yang ada penderitaannya. Sejak 6.000 tahun yang lalu dunia ini memang sudah tidak sempurna lagi, sudah penuh penderitaan. Ya. Jadi akibat dari dosa secara keseluruhan gitu ya, bukan dosa spesifik secara pribadi, akibat dari dosa secara keseluruhan memang kemanusiaan ini menderita, gitu ya. Bisa juga karena dosa spesifik, bisa juga ya, tapi bukan selalu karena itu. Ini lebih ke dosa secara umum memang membuat dunia ini sudah degrade, sudah tidak ideal, ya, sudah tidak sempurna lagi, sudah penuh penderitaan, gitu ya. Dan justru Yesus bilang di sini ya, kenapa orang ini buta sejak lahir? Itu untuk tujuan lebih tinggi. Perhatikan di ayat 3 itu Yesus bilang, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Ya, orang ini buta sejak lahir bukan karena dosa spesifik dari orang ini, bukan karena dosa spesifik dari orang tuanya juga, tapi karena apa? Tujuan lebih tingginya apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ya. Melalui sakitnya orang ini yang nanti kemudian akan disembuhkan, itu Tuhan akan dimuliakan. Itu maksudnya. Ya kan? Oke. Kita lanjutkan, Bill. Kita baca ayat 6 dan 7. 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya. Kalau kita membaca cerita ini dengan detail, kita akan melihat ada paralelismenya, ada kesejajarannya dengan peristiwa penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Ya, kita buka Kejadian 2 ayat 7, Bil. Kejadian 2 ayat 7. 2 ayat 7.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sekarang kita buka bahasa Ibrani-nya, Bel. Oke, sebentar. Ayat 7. Ini. Judul ayat 7 ya. Vayitser Adonai Elohim et Ha'adam. Maka Tuhan Allah, Adonai Elohim, membentuk manusia itu. Avar debu min ha'adamah, dari tanah. Avar min ha'adamah, debu dari tanah. Vayipah, maka dia menghembuskan be'apaf ke hidungnya nishmat hayim. Ya, nafas hidup. Vayihi ha'adam, maka manusia itu menjadi lenefes haya, menjadi makhluk hidup, makhluk yang bernafas. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini kata kerja yang pertama ya, vayitser itu artinya dia membentuk dari kata yatsar ya, membentuk. Dalam perjanjian lama bahasa Ibrani yatsar membentuk itu digunakan untuk menyiratkan penggambaran seorang tembikar. Jadi Tuhan membentuk manusia ya, Adam itu seperti seorang tembikar membentuk guci. Itu maknanya kata yatsar ya. Kita bisa bandingkan itu dengan Yeremia 18 ayat 2, kemudian Mazmur 139 ayat 13 sampai 15 ya. Itu. Silakan ditulis dulu, Bil. Yeremia. 18 ayat 2 Mhm. dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Oke. Oke. Kemudian apa keterlibatan Tuhan yang pribadi yang intim dengan tangannya sendiri membentuk manusia itu diperkuat dengan tindakan yang selanjutnya. Tindakan selanjutnya apa? Vayipah, maka dia menafaskan. Vayipah dari kata napah, menafaskan. Oke? Jadi sangat intim, sangat dekat. Dia membentuk langsung dengan tangannya sendiri, seperti seorang tembikar membentuk guci. Dan dia menafaskan, dia sendiri menafaskan nafas hidup itu ke hidup manusia. Oke? Sehingga kalau ditanya, manusia itu sebagai ciptaan ya, manusia itu hasil dari apa? Banyak seminar-seminar yang menjelaskan manusia itu adalah hasil dari dua material. Debu tanah plus nafas hidup. Ya kan? Kita sering dengar seminar kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Manusia itu bukan hasil dari debu tanah plus nafas hidup. Debu tanah dan nafas hidup, dua material ini itu nggak ada artinya kalau bukan Tuhan sendiri yang melakukannya. Ya kan? Jadi manusia itu adalah hasil dari dua tindakan Tuhan sebenarnya. Tindakan membentuk, memang menggunakan debu tanah, iya, tapi bukan debu tanahnya itu poin utamanya. Tuhan yang membentuk itu yang membuat itu jadi kan? Ya. Hmm. Dan hasil dari Tuhan yang menghembuskan. Oke, nafas hidup itu jadi hidup ya karena Tuhan yang menghembuskan. Manusia adalah hasil dari dua tindakan, membentuk dan menghembuskan. Yang satu dengan tangan membentuk ya, yang satu dengan mulut menghembuskan. Itu dua tindakan Tuhan yang menghasilkan manusia yang hidup. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yesus melakukan dua hal itu, membentuk ya. Yesus membentuk yatsar. Oke. Kemudian Yesus juga di situ melakukan tindakan penciptaan dengan mulut, ya, dengan meludah. Oke. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia pada kitab Kejadian, dia membentuk dengan tangannya sendiri. Begitu juga dalam mujizat ini, Yesus membentuk tanah liat dengan tangannya sendiri. Sama seperti pada peristiwa penciptaan manusia di kitab Kejadian, Yesus menghembuskan dari mulutnya nafas hidup. Kali ini Yesus menghembuskan, mengeluarkan ludah dari mulutnya. Ya. Orang buta ini sembuh dengan hasil dua tindakan, membentuk dan menghembuskan. Bagaimana orang buta ini menjadi sembuh? Itu karena Tuhan Yesus mengulangi apa istilahnya, proses penciptaan seperti yang ada di kitab Kejadian pasal 2. Ya. Dan kalau orang-orang memperhatikan ini, orang-orang harusnya sadar bahwa ini adalah tanda bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Harusnya, ya. Karena dengan jelas Yesus menunjukkan yang aku lakukan ini sama loh seperti waktu Tuhan menciptakan manusia, gitu ya. Itu. Oke.
Tapi cerita tidak berhenti sampai di sini ya. Setelah itu ada kontroversi, ya kan? Makanya kita coba lanjutkan, kita baca Yohanes 9 ayat 14 sampai 16. Yang 9 ayat 14 sampai 16. 16. 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana mata yang menjadi melek? Jawabannya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Iya, ternyata Yesus melakukan tindakan penyembuhan, tindakan penciptaan ini gitu ya. Itu pada hari Sabat. Ya, menurut tradisi lisannya orang Yahudi gitu ya, menyembuhkan pada hari Sabat itu ya nggak boleh, itu melanggar hari Sabat. Walaupun tidak ada ayat di Alkitab yang menyatakan begitu ya, tapi menurut tradisi mereka begitu. Ya, dengan begitu Yesus sekarang dianggap sebagai pelanggar hari Sabat. Oke. Dan karena dia melanggar hari Sabat, akhirnya muncullah kesimpulan di ayat 16 itu kan. Namanya juga orang ini melanggar Sabat. Pasti dia bukan dari Allah, gitu kan. Kalau orang melanggar Sabat kan berarti berdosa. Kalau orang berdosa kan nggak mungkin dia itu dari Allah. Mm-mm. Ini orang nggak bener istilah gitu. Walaupun dia bermujizat, orang bermujizatnya aja melanggar Sabat kok. Udah pasti bukan dari Tuhan ini, pasti pendosa ini, gitu kan. Tapi orang-orang lain malah bingung. Hah? Kok bisa orang yang berdosa membuat mujizat yang sedemikian? Mujizatnya seperti itu. Ya, akhirnya ada dua pandangan. Oke, sebagian orang Farisi bilang, nggak mungkin ini orang dari Tuhan. Ini pasti orang nggak bener. Dia aja melanggar Sabat. Tapi orang bilang, lah, kalau ini orang nggak benar, ini orang bukan dari Tuhan, kalau ini orang berdosa, gimana mungkin dia bisa bermujizat seperti itu? Terjadi kontroversi gitu ya. Bisa dikontroversi. Dan kalau kita baca cerita ini terus-menerus, ya ke ayat-ayat selanjutnya, ya kita akan melihat sebuah ironi ya. Kita akan sebuah ironi. Iya. Lebih enaknya kita langsung baca aja deh. Kita langsung lompat Aduh. ke Yohanes 9 ayat 32 sampai 33. Yohanes 9 ayat 32, 33. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, orang buta tadi bisa menangkap tanda yang dilakukan oleh Yesus ini. Ya, dari dulu itu maksudnya dari zaman para nabi perjanjian lama gitu kan, sampai sekarang nggak pernah kedengeran, nggak pernah ada kisahnya orang membuat mata orang yang lahir buta jadi melek lagi, jadi melihat lagi. Nggak ada tuh kisahnya. Itu pasti datangnya dari Allah. Oke, kalau bukan dari Allah nggak mungkin dia bisa melakukan itu, nggak mungkin dia bisa bermujizat seperti itu. Ya, itu kata orang buta. Sekarang udah nggak buta, ya, tapi kan itu katanya dia, gitu Mantan ya. orang buta. Kata mantan orang buta itu katanya. Perhatikan, orang buta ini ya bukan hanya sembuh bisa melihat secara fisik, secara rohani dia juga bisa melihat. Semakin Iya. lama penglihatannya semakin jelas, dia semakin sadar siapa itu Yesus. Dia itu Mesias, dia itu anak Allah. Orang buta ini yang tadinya buta secara fisik dan secara rohani, akhirnya semakin melihat secara fisik dan secara rohani juga. Oke? Dan sebaliknya, ya, pemimpin agama, pemuka agama yang harusnya mereka lah yang paling mampu melihat secara rohani ya, yang paling mampu melihat siapa Yesus ini. Oh, dia adalah Mesias, oh dia adalah anak Allah. Pemuka agama yang harusnya paling tahu itu dengan segala bukti yang ada, tapi justru malah mereka yang semakin buta. Ya. Orang buta semakin melihat, malah pemuka agama yang melihat semakin buta. Mereka tidak mengenali siapa ini Yesus, apakah dia ini orang berdosa atau dia ini memang Mesias yang mana kalah. Mereka nggak mampu mengenali itu. Atau mereka sebenarnya sudah melihat, tapi mereka pura-pura tidak mau melihat. Bisa juga. Iya. Tapi intinya, orang buta semakin melihat, orang yang harusnya melihat malah semakin buta. Ya, itu pelajarannya. Silahkan Bil, kalau ada tanggapan.
Iya, teman-teman kalau mau lebih seru teman-teman baca aja. Ini Yohanes 9 ini lucu ya. Mereka itu kayak orang bingung, terus saling saling mau menjelaskan ini siapa, ini kok bisa kayak gini, tanya bapaknya, tanya mamanya gitu Iya, kan. iya. Ya, tapi teman-teman baca. Kita nggak ada waktu untuk ini. Tapi poinnya adalah yang Mas Hansen bilang ini ya. Ada sebuah ironi bahwa yang harusnya orang melihat malah buta, orang yang buta malah jadi melihat, baik secara fisik maupun secara rohani. Ada dua kutipan lagi, saya bawa dua. Yang pertama adalah untuk menjelaskan yang tadi Mas Jansen bilang ya, bahwa peristiwa ini itu sangat mirip dengan peristiwa Ayub ya. Itu juga di Ellen G. juga mencatat itu dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary oleh Ellen G. White ya. Di Ellen G. White Comments bahwa Ayub sangat menderita dan sahabat-sahabatnya berusaha membuatnya mengakui bahwa penderitaannya adalah akibat dosa dan membuatnya merasa terkutuk. Nah, teman-teman nanti baca sisanya, tapi kurang lebih sama seperti yang sudah Mas Yansen jelaskan, bahwa dalam kasus ini itu 11-12 dengan yang dialami oleh Ayub ya. Dan Yesus tahu itu ya, karena dia Tuhan. Dia tahu bahwa yang diderita orang ini bukan seperti dosa spesifik gitu ya, yang dia lakukan. Itu. Nah, tapi kutipan yang lain, ya, itu dari This Day with God. Kristus memilih hal-hal yang bodoh dari dunia, mereka yang oleh dunia dinyatakan tidak terpelajar dan bodoh untuk memperlakukan orang-orang bijak di dunia. Para murid tidak terpelajar dalam tradisi para rabi, tetapi dengan Kristus sebagai teladan dan guru mereka, mereka memperoleh pendidikan dengan tata tertib tertinggi. Karena mereka memiliki teladan ilahi di hadapan mereka, Kristus menyampaikan kepada mereka kebenaran-kebenaran dengan karakter tertinggi. Mereka yang dipekerjakan Allah untuk melakukan pelayanan baginya, ia akan memperlengkapi mereka dengan caranya untuk pelayanan itu. Wah, ini bagus banget ya. Mereka yang memberitakan Kristus harus belajar tentang Kristus setiap hari untuk memahami misteri penyelamatan dan pelayanan bagi jiwa-jiwa yang untuknya ia telah mati. Mereka harus meneladani dia dalam segala hal. Berbagai belas kasihannya yang lembut dan ketegasannya terhadap semua pekerjaan jahat. Ya, jadi kutipan ini untuk menerangkan bahwa ironi yang tadi. Untuk menerangkan ironi yang tadi. Masa orang buta yang baru melihat mengajarkan orang yang selama ini bisa melihat teks Alkitab. Ya kan orang buta ini kan berarti secara nggak langsung dia nggak mungkin dia cuma dengar doang. Dia nggak bisa baca. Ya kan? Gulungan-gulungan perjanjian lama bisa jadi. Begitu karena dia buta sejak lahir. Ya kan? Tapi orang ini malah dipekerjakan Allah untuk melakukan pelayanan baginya. Dan Tuhan memperlengkapi dia dalam tanda kutip untuk melihat bukan cuma fisiknya tapi secara rohaninya juga. Ya, pelajaran yang begitu baik ya kalau Tuhan mau gunakan kita ya ya saat sekiranya kita siap bukan urusan kita. Saya mampu atau tidak Tuhan nanti urusan Tuhan yang memampukan kita atau tidak. Masalahnya kita mau tidak seperti orang buta ini digunakan Tuhan gitu. Mungkin itu Mas Anderson. Iya, ya, seperti yang dibilang tadi ya, perdebatan antara orang yang sudah disembuhkan ini dengan pemuka agama itu sangat sangat seru ya. Dan Iya, bagaimana dia mampu berargumen dengan sangat baik. Ya kalau iya, kita mau benar-benar bilang siapa yang menang dalam perdebatan ini ya jelas. orang ini yang menang ya, orang Iya. yang sudah disembuhkan ini yang menang ya. Ya, dan itu pukulan telak bagi pemuka-pemuka agama. Sebegitu butanya mereka sampai mereka dikalahkan dalam berdebat gitu ya oleh orang Iya. ini. Oke, kita lanjutkan Bill ke tanda yang Siap. terakhir. Tanda berapa ini? Masih menghitung? 7. Tanda ketujuh. Ya, dan ini adalah tanda terakhir, tanda yang paling besar, puncaknya. Iya. Karena setelah ini, setelah pasal 11 sampai pasal 12, ya, Yohanes itu sudah berfokus kepada peristiwa-peristiwa menjelang kematian Yesus. Oke. Jadi dari kita ingat ya pelajaran sahabat lalu ya, Injil Yohanes bisa dibagi dua kan? Pasal 1 Mm-mm. sampai 12 adalah bagian tanda-tanda, pasal 13 sampai terakhir adalah bagian kemuliaan. Kemuliaan itu maksudnya waktu Yesus disalib, itu kemuliaannya. Mm-mm. Ini penutupnya dari semua tanda-tanda. Dan total tandanya ada 7. Ingat tadi ada berapa perkataan ego ini, akulah dalam Injil Yohanes? 7. 7. 7 ego ini, 7 pernyataan akulah. Ada berapa tanda? 7 tanda juga. Ya, sempurna. Ya, Yohanes membuat pola itu. Ini khasnya Yohanes, sangat indah. Ya, Iya. kita udah belajar Injil Markus triwulan lalu dan kita banyak kagum ya. Oh, kisah selang-seling, oh motif rahasia mesianik dan lain sebagainya. Jangan salah ya, Yohanes juga tidak kalah. Gitu Gak ya. kalah. 7 pernyataan akulah, sempurna. 7 tanda, sempurna. Hah? Ya, nanti kalau kita saudara belajar Injil Matius, Injil Lukas, ada lagi tuh kasnya Ada ya, lagi. ada lagi ya. Tapi ini bagian yang sangat indah dari gaya sastranya Yohanes ya. Hmm. Oke, kita baca ceritanya deh.
Kita baca supaya cepat ya. Kita baca ayat 6, 14 dan 15. Oke. Dan sebenarnya kita udah tahu juga sih ceritanya. Iya, Ya, kita jadi semua udah tahu. Jadi kita langsung ke bagian-bagian langsung. yang mau dibahas aja. Iya. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Itu ayat 6 ya. Hmm. Lalu selanjutnya ayat 11 ya. 14. 14, sorry. 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. 14, 15 gitu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah pergi, marilah kita pergi sekarang kepada. Iya. eh ini apa istilahnya ya? Bagian yang cukup unik ya. Karena Yesus itu mengasihi Lazarus. Hmm, Ayatnya bilang begitu. Kalau kita hmm, baca full satu perikop ya, Yesus mengasihi Maria dan Marta juga, saudaranya Lazarus. Ya. Tapi tindakan Yesus ini seperti kontradiksi. Yesus sudah tahu orang yang dikasihinya ini meninggal, bukan meninggal, Yesus sudah tahu orang yang dikasihinya ini sakit, gitu ya. Tapi Yesus sengaja menunda perjalanannya 2 hari di ayat 6. Oke? Bahkan di ayat 14 sampai 15, oke? Yesus itu malah menunjukkan bahwa dia senang perjalanannya ditunda. Dia senang. Dia senang dia nggak berangkat lebih awal. Ya. Dia senang karena kalau dia apa istilahnya dia berangkat lebih awal kan mungkin Lazarus nggak sampai mati, mungkin gitu ya. Seperti nanti katanya apa katanya Maria, Marta Marta dan Maria ya itu kalau nggak katanya, salah eh seandainya kamu datang. ya Yohanes 11 ayat 21 dan 32 itu Heeh, ya. Marta dan Maria kan bilang gitu, seandainya kamu datang saudara kami saudaraku ini nggak akan mati, ya kan? Jadi mungkin kalau dia datang lebih awal, Lazarus sama nggak akan mati. Tapi di sini waktu Lazarus sudah mati, ya Yesus justru menilai itu secara positif. Ya untung aja aku nggak datang lebih awal. iya, Ya, apakah di sini Yesus bersikap sedingin itu? Padahal di ayat sebelumnya kita baca Yesus sebenarnya mengasihi Lazarus, mengasihi Maria, mengasihi Marta. Kenapa sekarang dia bersikap sedingin itu? Sengaja menunda perjalanan ke Betani, ya, sampai Lazarus benar-benar mati. Sudah mati dulu, baru dia akhirnya mulai jalan ke Betani. Ya. Itu bukan karena Yesus dingin, bukan karena Yesus nggak mengasihi, tapi Yesus punya tujuan khusus ya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yesus mau membuat sebuah tanda ya, makanya dengan sengaja dia menunda perjalanannya waktu Lazarus sakit, dia tunda sampai Lazarus mati dulu baru dia jalan. iya. Oke, seperti itu ya. Kita semua tahu kisahnya ya. Kita udah belajar cerita ini sejak kita di sekolah sebuah anak-anak. Ya, oke, jadi kita langsung lanjut ke ayat 39, Bil. Hmm. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Iya, sekarang udah 4 hari mati, ya, tubuhnya sudah membusuk. Yesus baru datang. Sampai-sampai Marta ini bilang, tubuhnya udah berbau. Ya, kalau King James-nya itu bagus tuh. Stinket, katanya. Stinket. Dengan akhiran TH khas King James itu ya, stinket. Ya. Tapi justru ini yang membuat mujizat Yesus membangkitkan Lazarus itu menjadi lebih signifikan. Kenapa? Heeh, Karena gini, kalau dalam 1, 2, atau 3 hari gitu ya, orang mati, baru dibangkitkan, itu bisa jadi dia belum benar-benar mati. iya, mati suri apa kayak gitu. Mati suri, atau mungkin dia mengalami apa istilahnya, pingsan atau apa gitu. Tapi begitu sudah dilihat ada pembusukan, ya, berbau, stinket, gitu ya. Itu saya suka banget itu ya. Jadi poetik ya, stinket, gitu ya. Itu pasti mati. Ya, dan kita coba menggunakan imajinasi ya. Kalau Yesus membangkitkan dia, anggaplah dia beneran bangkit. Apakah dia bangkit dengan keadaan beberapa anggota tubuhnya busuk? Iya, Atau begitu dia bangkit, ya anggota tubuhnya yang sudah membusuk setelah 4 hari itu menjadi normal lagi, repair lagi, apa diperbaiki lagi, sembuh lagi. Ya, artinya membangkitkan orang itu tidak masuk akal, tapi membangkitkan orang yang sudah membusuk itu lebih gak masuk akal lagi. Jadi mujizatnya sangat besar dan Yesus melakukan itu. Yesus bangkitkan Lazarus. Ya.
Tanda apa yang mau Yesus tunjukkan dengan membangkitkan Lazarus? Kita baca di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita naik ke atas, Bill. Itu adalah ayat inti kita juga ya pada pelajaran yang sabat ini. Iya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. 5, 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya. Eh, di sini Yesus mau mengklaim bahwa dia adalah kebangkitan, dia adalah hidup. Oke? Orang yang apa istilahnya ya? Otoritas untuk membangkitkan, mengembalikan nyawa seseorang yang sudah mati itu kan membangkitkan kan? Dan Hmm. otoritas untuk membuat sesuatu itu jadi hidup. Itu adalah otoritas Tuhan sendiri. Ya. Dengan membangkitkan Lazarus, Yesus mau bilang, kebangkitan dan hidup itu ada di aku. Ya. Berarti dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kebangkitan dan hidup. Ya. Yesus sengaja untuk terlambat datang supaya Lazarus mati dulu, supaya Yesus bisa bangkitkan. Dan dengan Yesus membangkitkan itu menjadi tanda bahwa dialah yang memang sang empunya kehidupan. Dialah Tuhan sendiri yang punya kehidupan. Dan ini adalah uh, salah satu dari 7 pernyataan ego ini, dari pernyataan akulah ya kan. Hmm. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu kan tadi kita udah baca daftarnya kan. Kita buka bahasa Yunaninya, Bil. Ya, ayat 25. Bagi Kanan, kebangkitan dan hidup. 11 ya. 11. ayat 25. Ya, Nih, itu ya. nih ya. Ipen afti, ya, Ipen afti o Yesus, berkatalah Yesus kepadanya, nya itu perempuan ya, gendernya. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Marta ya. Hmm. Ya. Ego ini, nah, akulah aku, ya. Ego ini, anastasis, ya, kebangkitan, zoe dan hidup. Ya. Ego iminya sendiri itu udah klaim ketuhanan. Ditambahkan lagi otoritasnya terhadap kebangkitan dan Hidup. hidup. Hmm. Ya. Dan kita lihat akhir dari kisah ini, kita baca Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ya, inilah puncak dari 7 tanda yang Yesus buat ya. Hmm. Mengkonfirmasi dialah sang pemberi kehidupan, dialah Allah sendiri. Ya. Dan ini mendukung tema Injil Yohanes ya, ayat inti pelajaran pekan lalu. Bahwa tanda-tanda ini ditulis di Injil Yohanes supaya kita percaya bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Kita sudah belajar ketujuh tanda itu dan kita harusnya kalau kita melihat dan tidak buta ya, Ya. kita percaya bahwa dia adalah Mesias dan anak Allah. Itu ya, itu Bill. Silahkan kalau ada tanggapan. Ya, ini ceritanya bagus sekali ya. Ya kalau kita mau bahas satu-satu kita nggak ada waktu untuk bahas detailnya. Tapi sekali lagi tema Yohanes diungkapkan di sini bahwa ini bukan cuma untuk kasih tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi untuk meyakinkan kita bahwa kita harus percaya itu ya sebenarnya, untuk persuading kepada para pembaca. Dan memang itu yang Yesus lakukan, makanya dia menunda ya kan, supaya orang percaya. Ya, jadi itu intensional ya ini yang Yesus lakukan di mujizat ini. Ya ini sangat unik ya kalau kita menilai mujizat. Maksudnya gini, ada banyak mujizat. Aku percaya semua mujizat Yesus itu intensional dalam hal dia ingin menyembuhkan atau karena respon iman orang tertentu lalu dia ingin menyembuhkan gitu ya. Tapi menurutku atau oke gini.
Itu ketika Yesus menyembuhkannya. Tapi apakah itu intensional ketika kejadiannya itu berlangsung? Paham nggak maksudku? Misalnya Yesus lagi berdiri di sini terus orangnya lewat. Nah, apakah nggak semua kejadian kan Yesus intensional lewat sana, gitu ya? Yang kita tahu beberapa ya, misalnya perempuan yang darah darah apa penyakit pendarahan itu kan kata lain juga dia intensional. Nah, tapi kalau di sini lebih jelas, sangat jelas bahkan tanpa baca kutipan Ellen G. White atau manapun bahwa Yesus sengaja, sengaja benar-benar sengaja untuk menunda, begitu ya. Jadi benar kata Mas Yansan ini bukan hanya apa cuplikan dari kekuasaan Tuhan yang sesungguhnya memegang kunci kehidupan dan kematian gitu ya. Tapi ini adalah puncak tanda itu sendiri ya. Menurut aku juga setuju seperti itu. Nah, ada satu kutipan untuk peristiwa ini. Ini ceritanya adalah tentang ketika Yesus menangis ya. Jadi tadi kita nggak sempat highlight di situ karena ada momen di mana Yesus itu menangis ya. Ketika Maria dan Marta itu bilang udah meninggal lalu menggiring Yesus ke tempat kuburnya itu sebelum dia bangkitkan. Begitu ya. Ya. Tetap ini dari Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 151 dan 152. Tetapi bukan saja karena simpati kemanusiaannya terhadap Maria dan Marta, Yesus menangis. Dalam mencucurkan air matanya, terdapatlah kesusahan yang jauh melebihi kesusahan manusia, sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi. Kristus tidak menangisi Lazarus karena sudah hampir memanggil dia keluar dari kubur. Ya, ini lucu ya. Ya dia sebenarnya dia menangis sedih karena Lazarus meninggal, tapi bukan hanya karena Lazarus, karena dia tahu dia akan bangkitkan orang ini. Gitu ya. Ia menangis karena banyak dari antara mereka yang sekarang meratapi Lazarus segera akan merencanakan hendak membunuh dia yang menjadi kebangkitan dan hidup. Karena orang Farisi juga attend di peristiwa ini, ya, juga ada di peristiwa ini. Tetapi alangkah sukar bagi orang Yahudi untuk tidak percaya itu, menafsirkan air matanya dengan sebenarnya. Beberapa orang yang tidak dapat melihat sesuatu lebih daripada secara lahir dari peristiwa di hadapannya sebagai sebab kesedihannya, mengatakan perlahan, lihatlah betapa kasihnya kepada mereka, kepadanya. Orang-orang lain pula yang berusaha menanamkan benih kurang percaya ke dalam hati orang-orang yang hadir berkata secara mengejek, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, ini sangat direct quotation ya kepada peristiwa yang tadi baru kita baca, tanda sebelumnya, ya kan? Yang itu juga menghebohkan orang Farisi sampai berdebat, gitu ya. Jika ada dalam kuasa Kristus menyelamatkan Lazarus, mengapa ia membiarkan dia mati? Dengan mata nubuatan, Kristus melihat permusuhan antara orang Farisi dan orang Saduki. Ia mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan untuk membunuh dia. Ia mengetahui bahwa beberapa dari mereka yang sekarang tampaknya sangat menaruh simpati segera akan menutup pintu harapan serta gerbang kota Allah bagi diri sendiri. Suatu peristiwa hampir terjadi dalam hal merendahkan dan menyalibkan dia yang akan mengakibatkan kebinasaan Yerusalem. Dan pada saat itu tidak seorang pun akan meratapi orang mati. Pembalasan yang akan menimpa Yerusalem terbayang dengan jelas di hadapannya. Ia melihat Yerusalem dikelilingi oleh bala tentara Roma. Ia mengetahui bahwa banyak orang yang menangisi Lazarus sekarang akan menemui ajalnya dengan pengepungan kota itu. Dan dalam kematian mereka tidak akan ada harapan lagi. Ya, sekarang coba kita pikirkan ya. Memang ini agak offset sedikit tentang tema tanda ini, tapi ini salah satu kutipan yang dipilih untuk peristiwa ini. Coba kita bayangkan ya. Yesus tuh bukan cuma menangis karena Lazarus. Oke, dia menangis karena Lazarus ya. Tapi bukan hanya karena itu. Karena dia tahu dia akan bangkitkan Lazarus. Tapi dia menangis juga karena orang yang ikut menangis antara di antara Maria dan Marta dan teman-teman yang orang Farisi itu bahwa dari mereka itu udah dibuat kayak gini pun mereka tetap nggak percaya. Itu dia tangisan Yesus. Intinya itu. Yang pada akhirnya mereka akan menemui ajalnya nanti pada saat kehancuran Yerusalem. Yang kita tahu ceritanya dari peristiwa di Markus dan sebelumnya bahwa kehancuran itu ada karena orang ya Farisi tidak tidak menuruti Yesus, tidak menuruti amaran Yesus dan bahwa kekristenan pada zaman itu sudah tidak ada lagi di kota itu karena mereka udah keluar, mereka tahu nubuatan itu, nubuatan oleh Yesus, mereka tidak ada di tempat dan akhirnya orang Yahudi mati semua pada saat itu dan quotationnya Nyonya White adalah sangat sedih mereka nanti pada saat mereka mati tidak ada yang menangisi mereka ya nggak ada karena nggak ada orang orang puing-puing aja nggak ada tertimpa satu dengan yang lain begitu tapi maksudnya gini saudara Yesus menangis orang yang menangis karena Yesus berbuat mujizat yang sudah sangat-sangat jelas adalah tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Pertanyaannya bagi kita, ada nggak mujizat yang sangat jelas di dalam kehidupan kita yang Tuhan coba untuk membuat kita percaya kepadanya, tapi Tuhan malah menangis oleh karena respon kita terhadap mujizat itu? Ada nggak? Nah, itu pertanyaan yang sangat, menurut saya sangat mendalam ya. Karena tujuan dari semua tanda ini kan untuk meyakinkan kita. Ada nggak dalam kehidupan kita tanda yang sudah sangat jelas sekali, seperti seperti ini, jelasnya membangkitkan, mungkin ya, sangat jelas sekali. Tapi kita tetap tidak percaya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan menangis karena kita tetap tidak percaya? Sebagaimana Tuhan menangisi orang yang pada saat itu dia tahu bahwa orang ini tidak akan percaya pada akhirnya. Apakah Tuhan juga akan menangis untuk kita yang tidak percaya? Nah, ini menurut saya itu ya refleksi rohaninya ya. Tanda ini dibuat supaya kita percaya, tapi apakah kita seperti Marta Maria yang percaya pada akhirnya atau kita seperti orang Farisi yang sudah sejelas ini pun kita tetap tidak percaya dan Tuhan menangis karena itu. Dia menangisi kita karena kita tidak percaya, karena ketidakpercayaan kita itu. Ya, menurutku itu ya refleksi rohani bagi kita ya. Sekian Mas Yansen. Iya. Ya, ini bagian yang menarik ya dari komentar Ellen Juet ya. Hmm. Ellen Juet bilang bahwa eh, dengan mata nubuatan Kristus melihat permusuhan antara orang Farisi dan orang Saduki. Ya, ini menarik sekali karena ini kan peristiwa kebangkitan ya. Yesus membagikan Lazarus. Kita tahu orang Farisi percaya kebangkitan. Orang Saduki enggak. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan. Oke, jadi orang Farisi sama orang Saduki itu sebenarnya bermusuhan. Yang satu percaya kebangkitan, harusnya ada di sisi Yesus ini. Yang Iya. satu nggak percaya kebangkitan. Jadi harusnya yang melawan Yesus itu orang Saduki, nggak percaya kebangkitan. Tapi Tapi ironinya, somehow di sini mereka itu kerjasama untuk membunuh Yesus. iya. Yang satu untuk cari cari aman posisi, ya mungkin iri dan lain sebagainya orang Farisi ya. Yang satu emang karena masalah doktrin, mereka nggak percaya ada kebangkitan. Kalau ada peristiwa kebangkitan secara nyata, doktrin mereka jadi terbukti salah. Iya. Ya, bahkan perbedaan doktrin Farisi dan Saduki itu jadi nggak penting demi membunuh Yesus. Coba bayangkan. Yesus menangisi itu. Itu sedih banget sih sebenarnya. Iya. Dan memang kita lihat ya gaya ceritanya Ellen G. White ya. Ellen G. White ini menggabungkan narasi dari keempat Injil jadi satu. Iya. Kita harus tahu itu ya. Karena kisah Lazarus itu hanya ada di Injil Yohanes. Oke? Tapi peristiwa waktu Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem itu nggak ada di Injil Yohanes. Iya. Itu hanya ada di Matius, Markus, Lukas. Oke? Tapi saya bisa membayangkan apa yang Ellen G. White maksud di sini. Gini, kita lihat struktur Injil Yohanes ya. Injil Yohanes itu dibagi jadi dua. Kita ulangi lagi. Pasal 1 sampai 12 adalah tanda-tanda. Hmm. Pasal 13 sampai selesai adalah peristiwa ya menjelang kematian Yesus, kemuliaan. Dan itu sudah masuk ke Yerusalem. Ya, jadi kalau kita mengikuti struktur Injil Yohanes pun harusnya ya setelah kematian Lazarus ini harusnya Yesus masuk langsung ke Yerusalem. Dan memang secara geografi Betani ini udah dekat Yerusalem. Iya. Makanya kita baca di Yohanes 11 ini beberapa muridnya juga takut. Ngapain kamu datang ke Betani? Itu udah dekat Yerusalem loh. Kamu nanti mau dibunuh. Ya, cuma Ya, 2 mil, 3 kiloan. ya. Jadi meskipun Injil Yohanes nggak menceritakan apa istilahnya khotbah akhir zaman Yesus ya, waktu Yesus bilang, "Yuk, Yerusalem akan diruntuhkan," Yohanes nggak bilang itu. Tapi berdasarkan struktur Injilnya, setelah peristiwa dibangkitkan Lazarus itu harusnya langsung masuk Yerusalem, Hmm. ya. Dan kalau kita baca Matius, baca Markus, baca Lukas, Yesus Yesus menang. Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, tentang hancurnya Yerusalem, itu kan menjelang kematiannya, Iya. ya. Jadi di sini Ellen G. White seperti menggabungkan apa mengharmonisasi keempat Injil itu dengan apa kronologi ya bahwa peristiwa Yesus khotbah tentang kehancuran Yerusalem ya yang kalau di Matius itu Matius 24, kalau di Markus Markus 13, kalau di Lukas saya lupa Lukas berapa, itu terjadinya setelah Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, terus. Coba diharmonisasi seperti itu ya. Nah, nah. Ya. Dan ya kita nggak dapat itu dengan membaca Injil Yohanes karena Injil Yohanes nggak punya section apa apa eschatological discourse itu ya apa section bagian nubuatan kehancuran Yerusalem itu. Tapi kita Iya. nggak dapat itu juga di si Injil Sinoptik karena aja Sinoptik nggak punya kisah kematian Lazarus, Nah, terus. ya. Tapi dengan apa istilahnya ya, dengan inspirasi gitu ya, dengan ilham, Ellen G. White meruntutkan kedua peristiwa ini ya, sehingga kita tahu itu berurutan ya, dan kita tahu Yesus meratap, Yesus meratap ratapan yang sama yang Yesus ratapi waktu
dia menubuhkan kehancuran Yerusalem, oh orang-orang ini akan mati nanti waktu Yerusalem hancur. Itu adalah ratapan yang sama waktu dia menangis di peristiwa membangkitkan Lazarus. Ya, oh orang ini akan mati, orang ini akan mati karena mereka tidak percaya dengan tanda yang sudah kuberikan ini bahkan. Iya. Ya, dan ini ya saya baru baca ini kutipan setelah Bill sampaikan ya, dan saya terpikir gitu, bentar ini kan beda catatan ini, ya. Beda catatan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes beda catatan, tapi somehow Ellen G. White mengurutkan itu, dan ini di pelajaran yang baru bagi saya juga ya untuk menghubungkan dua peristiwa ini. Itu Bill. Iya, Ya, iya, 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 tambahan dari iya. aku. Bagus ya, bagus ya. Itu insight juga. Oke, kita sudah selesai di tiga tanda ya. Ini tadi sudah selesai sampai tanda ketujuh maksudnya. Di pelajaran ini kan kita bahas tiga tanda. Kita langsung masuk ke pertanyaan hari Jumat. Begitu Mas Hansen ya. Ya, Pertanyaan hari Jumat. Oke, nomor satu. Pekan ini kita telah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Dalam setiap kasus, Yesus memberikan bukti yang kuat akan keilahiannya. Namun mujizat-mujizat ini, walaupun sama menakjubkan dengan mujizat-mujizat lainnya, juga menimbulkan perpecahan. Beberapa orang merespon dengan iman, sementara yang lain dengan keraguan. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang bagaimanakah, bahkan di hadapan bukti-bukti yang kuat, manusia masih bisa memilih untuk menolak Tuhan? Ya, gimana, Mas Hansen? Mau coba menjawab? iya, ya itulah kehendak bebas ya. Itulah kehendak bebas. Jadi, Aku baru mau tulis free will tadi sebelum lu ini. Ya jadi itulah. memang tanda itu ya, tanda itu ada ya untuk menunjuk kepada sesuatu ya, dan untuk memberi apa istilahnya, memberi signifikansi kepada sesuatu itu, gitu kan? Ketujuh tanda ini digunakan untuk menunjuk kepada Yesus, dan signifikansinya apa? Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, ya. Tapi tanda ini juga menuntut respon gitu kan. Tanda ini kan digunakan untuk menunjuk, tapi tanda ini kan bukan digunakan untuk apa istilahnya? Untuk memaksa gitu loh. Ya, Ya tanda itu memberi informasi kepada yang ditunjuk ini. Tujuh tanda ini kalau diarahkan ke Yesus, ya menempel pada Yesus, kita jadi tahu dia ini Mesias, dia anak Allah. Tapi di dalam tanda itu nggak ada paksaannya begitu loh, iya, ya. Jadi jangan kita apa istilahnya terlena ya dengan betapa jelasnya ajaran Alkitab ini, sampai kita mengabaikan bahwa kitanya sendiri yang harus menerima. Kita iya, punya kehendak bebas untuk menerima atau menolak itu, iya, ya. Oh ya memang saya bersyukur sekali dengan sekolah sahabat gitu ya. Kita semua bisa belajar Alkitab sampai sangat sangat dalam gitu kan. Dengan setiap triwulan berganti tema, ya kan? Tapi ingat, pilihannya tetap ada di kita, ya. Jadi eh, tanda-tanda ini juga memberikan informasi tentang bagaimana cara orang merespon tanda. Contoh kisah Lazarus, ya. Informasi tentang tandanya kita udah dapat. Dialah Mesias, dialah Tuhan, dialah sang pemilik kehidupan. Tapi informasi tentang Maria dan Marta yang menerima, dan informasi tentang orang Farisi yang menolak itu jangan diabaikan juga. iya, Perhatikan dua jenis orang yang melihat tanda ini. Itu udah pelajaran buat kita ya. Jangan sampai iya, kita apa istilahnya jadi sama seperti orang yang menolak itu ya. iya, Itu dari aku Bil. iya. Apa? Aku lupa kutipannya di mana. Kalau nggak salah, bentar, coba kasih aku sebentar. Kalau nggak salah di Step to Christ deh. Nah ini, Kebahagiaan sejati. ya kebagian sejati. Step to Christ 105. Step to Christ 105. Aku ada catat waktu itu, tapi aku harus scroll dulu. Tapi intinya gini, ini terjemahan bebas ya. Nanti teman-teman bisa bisa cari sendiri ya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan cukup bukti untuk melandaskan iman kita. Mereka yang ingin untuk meragukan tanda-tanda itu ya akan memiliki banyak kesempatan. Hmm.
Sementara mereka yang sangat ingin untuk, sorry, sangat ingin untuk mengetahui kebenaran memiliki sangat banyak juga bukti untuk melandaskan iman mereka. Nah, ini saya ingat kutipan ini, lalu tadi saya searching sebentar. Ya, nanti teman-teman bisa cari ya, Sabtu Keras 105. Jadi untuk ini kalau dari saya seperti ini ya. Tuhan itu tidak pernah minta kita untuk percaya, tapi Dia akan selalu memberikan bukti. Dan inilah bukti yang Tuhan berikan. Inilah effortnya Tuhan, kalau aku bilang. Inilah effortnya Tuhan untuk meyakinkan kita. Tapi ya kalau kita nggak mau yakin ya podo aja gitu. Ya ya gimana gitu kan. Tuhan nggak bisa paksa kita. Dan Tuhan adil. Maksudku Tuhan itu adil loh. Oke, ini tanda. Dan Tuhan sadar bahwa ada kemungkinan kamu untuk ragu. Ada. Dan di sini direcognize loh oleh Nyonya White bahwa mereka yang ingin untuk meragukan ya punya banyak kesempatan. Artinya apa? Ya kalau kamu mau ragu, kamu tuh bisa bisa meragukan banyak hal, banyak banget yang bisa kamu ragukan, gitu. Hmm. Tapi kalau kamu milih untuk percaya, ada kan lebih banyak lagi hal untuk kamu percaya yang membuat bukti itu semakin semakin lama semakin lama semakin jelas, gitu ya. Jadi ya itu selain kita belajar dari respon orang terhadap tanda dari peristiwa-peristiwa ini, karakter-karakter yang disebutkan dalam peristiwa ini, yang mungkin kita nggak bisa bahas semua tadi gitu ya. Tapi Tuhan itu adil, saudara. Dia tidak memaksa kita, tapi kalau kita mau, buktinya itu semakin lama, semakin lama, semakin lama akan semakin jelas. Bagaimana orang buta tadi, semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin jelas melihat Tuhan itu siapa. Ya, Hmm. mungkin itu dari saya. Ya, kita lanjut. Nomor dua. Semua kisah ini menunjuk kepada Kristus sebagai anak Allah yang ilahi. Mengapa keilahiannya begitu penting bagi iman di dalam Yesus sebagai juru selamat? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Kenapa Yesus itu adalah Tuhan itu penting selain dia itu adalah juru selamat? Ya menurutku kalau dia bukan Tuhan, dia nggak bisa melakukan ini semua. Dia nggak bisa melakukan ini semua ya. Itu yang pertama. Lalu tidak ada artinya kalau dia bukan Tuhan menurutku. Karena juru selamat itu kan esensinya adalah pengorbanan. Dia mengorbankan sesuatu untuk menjadi ransom for many itu kan dibilang. Dia menjadi apa? Dia menjadi korban bagi semua orang. Lah kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu kayak apa ya? Yesus itu kayak sesuatu yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi korban untuk semua. Ya berarti Tuhan ini egois dong. Ngerti ya? Berarti 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 Tuhan tuh nggak berkorban. Karena dia bisa buat aja Yesus-Yesus yang lainnya Hmm. untuk berkorban untuk kita. Suka-suka dia. Tapi the fact Yesus itu adalah ilahi, Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa mengorbankan dirinya sendiri, eksistensinya. Kalau dia gagal dalam misi ini, maka misinya sebagai juru selamat itu akan sangat diapresiasi, akan sangat penting. Nah, mungkin itu dari aku. Kalau Mas Yansan ada tambahan boleh. Ya, nggak ada tambahan. Ini pertanyaan susah ya. Karena ini pertanyaan udah masuk ke ranah sistematik teologi ya, Iya. dan masuk ke ranah filsafat teologi. Jadi saya belum terlalu banyak mempelajari di sana ya. Tapi saya setuju sama yang Bill bilang tadi. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nomor tiga. Perhatikan kembali 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Dalam hal apa sajakah di abad ke-21 kita melihat prinsip yang sama ini bekerja? Apa sajakah hal-hal yang bodoh yang dipercaya oleh orang Kristen, hal-hal yang diejek dan ditolak oleh orang-orang yang berhikmat menurut daging? Apakah yang kita percaya yang juga mempermalukan hal-hal yang besar? Ya, kita buka dulu ya. Hmm. 1 Korintus 1. 26 29 ya. Hmm. Coba. Ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, silakan Mas Hansen. Hmm. Pertanyaannya Ini tadi saya baca lumayan susah ulang. ya ayatnya ya. Iya. Dalam hal apa saja kah di abad
sekarang kita melihat prinsip yang sama. Apa saja kah hal-hal yang bodoh hal-hal yang diejek dan ditolak oleh orang-orang berkhidmat menurut daging? Apakah yang kita percaya yang juga mempermalukan hal-hal yang besar? Oh, banyak banget ini pertanyaannya. Iya, ya, 26 sampai saya belum bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan ini ya. Tapi di zaman-zaman sekarang ini iman Kristen itu seperti kebodohan ya. Bagi apa istilahnya? hmm. Bagi dunia seperti kebodohan gitu kan. Ya, apalagi sejak revolusi Prancis gitu kan, segala sesuatu harus diukur dengan menggunakan apa? Yang pertama Logika. logika, ya, yang kedua adalah naturalisme ya, ilmu alam, sains alam, gitu kan. Sebagai orang Kristen, kita percaya dengan tanda-tanda yang sudah dicatat oleh Yohanes. Oke, kita enak sebutnya tanda-tanda nih. Tapi perhatikan cara Injil Matius, Markus, dan Lukas menyebut. Matius, Markus, dan Lukas menyebutnya sebagai apa? Bukan tanda-tanda loh. Ya, Matius, Markus, dan Lukas menyebutnya sebagai mujizat. Ya. Oke, memang Yohanes nggak pakai kata mujizat. Yohanes memberikan apa istilahnya? Signifikansinya. Oh, ini adalah tanda yang merujuk kepada ini. Ya kan? Tapi tandanya ini kan berupa mujizat. Itulah yang dimaksud oleh Matius, Markus, Lukas. Mujizat itu adalah hal yang seringkali berlawanan dengan sains natural. Tiga peristiwa yang kita pelajari sekarang. Melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan menjadi sesuatu yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Nggak Kita masuk bawa akal. ini ke sebuah forum fisika, gitu kan? Kita dianggap bodoh nggak? Oke, peristiwa kedua, orang buta dari lahir. Kemudian Yesus ambil tanah liat dibentuk-bentuk, diludahin, tempelin ke matanya. Dia jadi melihat lagi. Dibawa ke forum biologi. Dianggap bodoh nggak kita? Oke, yang ketiga, ada orang udah mati dan bukan setelah 1-2 hari, jadi dia masih mati suri. Dia udah membusuk setelah 4 hari. Zaman dulu pengawetan itu nggak seperti sekarang awetnya. Jadi lebih cepat membusuknya. Mungkin formalin bisa mempertahankan lebih dari 4 hari. Oke, formalin zaman sekarang. Tapi zaman dulu ya 4 hari itu udah membusuk. Yesus hanya perlu panggil, Zakheus keluarlah, keluar dia bangkit. Kita bawa ke forum biologi. Kita bawa juga ke forum fisika karena pembusukan itu proses kimia kan, biokimia kita gitulah kita bilang. Dia nggak bodoh nggak kita? Oke, jadi tanda-tanda menurut Yohanes itu adalah mujizat menurut Matius, Markus, dan Lukas. Kita berbicara tentang mujizat sekarang, ya. Tapi tanda-tanda inilah yang kalau kita percaya, meskipun kita dianggap bodoh oleh dunia, dianggap lemah oleh dunia, ya, ini akan mempermalukan apa yang kuat. Ya. Karena pola pikir kita, pola pikir apa? Pola pikir penciptaan. Pola pikir penciptaan. Dalam pola pikir penciptaan, segala sesuatu adalah mujizat. Ini yang menarik. Dalam pola pikir penciptaan, segala sesuatu adalah mujizat. Sekarang saya ngangkat tangan kayak gini, ini mujizat. Ya kan? Karena saya ini cuma terdiri dari atom-atom yang membentuk molekul. Ya, kemudian membentuk sel, gitu ya. Sel itu membentuk organ membentuk sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ membentuk sistem organ membentuk tubuh, gitu kan. Saya ini awalnya cuma atom, tapi atom ini bisa berpikir, hidup, punya kesadaran, punya kehendak bebas, dan bisa mengangkat tangan kayak gini, menjelasin Alkitab di depan kamera kayak gini. Ya, mujizat itu apalagi Kejadian kalau saya bukan. ini adalah mujizat. Atom bisa jadi kayak gini itu mujizat. Bahkan in fact ya, dari ketiadaan jadi atom itu juga ada mujizat. Menurut pola pikir Alkitab ya, sains itu menjelaskan bagaimana dunia ini bekerja, ya, tapi tidak menjelaskan apa istilahnya, dari mana dan kemana arahnya semua ini, sehingga ini ada dan ada untuk apa. Hmm. Ya, kita melihat ini semua dari penciptaan untuk penciptaan kembali, terpotong oleh dosa. Dengan sudut pandang seperti itu, semua mujizat itu adalah mungkin. Karena apa yang kita sebut sebagai sains itu sebenarnya adalah penjelasan bagaimana mujizat itu terjadi, ya, secara apa istilahnya, secara empiris. Alam semesta ini ada karena mujizat, karena Tuhan berfirman. Saudara ada hidup dan bernafas sekarang karena Tuhan berfirman. Ya, maka semua mujizat itu masuk akal karena sudut pandang kita adalah penciptaan. Dan sudut pandang penciptaan ini ya yang mempermalukan hikmat-hikmat dunia, yang mempermalukan hikmat-hikmat dunia. Ya.
Jadi jangan ada manusia yang memegahkan diri di depan Allah karena hikmat kita nggak mencapai hikmat Allah. Apalagi kita tahu bahwa dia akan datang yang kedua kali, gitu kan? Dan pada kedatangan yang kedua akan semakin terbukalah nanti, ya bahwa hikmat Allah itu adalah yang benar, gitu ya. Jadi berbicara mujizat ini adalah hal mudah di hadapan orang sesama Kristen atau bahkan di hadapan orang sesama agama apa Abrahamik ya. Hmm. Dengan saudara-saudara kita orang Yahudi, orang Islam mungkin masih bisa gitu ya. Kita ada ketidakpahaman dalam hal doktrin ya di beberapa titik dan itu sangat krusial. Tapi kita percayalah mujizat itu mungkin. Tapi berbicara dengan apa rasionalitas itu ya, agnostik ateisme ya. Kita ini udah gak bodoh. Ngomongin tanda yang merujuk pada Yesus. Tanda ini mujizat itu bodoh. Tapi sudut pandang penciptaan ya membuat kita sadar. Semua yang dijelaskan oleh sains itu adalah hasil penciptaan. Jadi semua mujizat itu mungkin bagi Tuhan. Saya nggak tahu nih menjawab sepenuhnya, tapi itu jawaban saya. Oh, iya, iya. Terima kasih Mas Hansen telah mencoba. Memang pertanyaannya ini cukup sulit ya. Ini Tom Shepard ini semenjak berkolaborasi dengan si apa namanya dengan Edward Edward Zinske. Zinke. Jadi pertanyaannya pertanyaan titipan. Biasanya Tom Shepard punya pertanyaan tuh agak-agak ini dikit ya dari yang Marcus kemarin. Tapi bagus ini pertanyaannya. Dan memang intinya yang Mas Hansen tadi bilang ya bahwa jangan kaget apabila apa yang kita percaya itu dianggap bodoh. Nah, mungkin itu ya. Dan dan apa? Dan itu sudah diamarkan kepada kita gitu. Dan bahkan pertanyaan di sini ya, bahkan bukan hanya yang kita percaya itu dianggap sebagai orang bodoh. Kita pun akan dianggap seperti orang yang tidak layak untuk menjelaskan itu. Coba kita lihat jawabannya. 1 Korintus ya. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Jadi yang diukur itu bukan cuma apa yang kita katakan. Kau sendiri itu bodoh. Hmm. Ngerti ya maksudnya? Jadi kita itu orang Hmm. yang bodoh, lemah, nggak ngerti apa-apa, menjelaskan sesuatu yang bodoh, lemah dan tidak dan aneh bagi dunia. Jadi kalau misalnya kita itu berpendidikan, seandainya kita itu apa namanya, C.S. Lewis lah, saudara tahu C.S. Lewis kan? Hmm. C.S. Lewis yang dari agnostik ateis tiba-tiba jadi Kristen, terus tulis buku gitu kan? Ya kan? C.S. Lewis itu dulunya tulis Narnia, terus tiba-tiba tulis tulis buku gitu ya tentang kekristenan. Nah, mungkin kalau dia ngomong, karena dia sudah terkenal lebih, dia udah pintar, kelihatan pintar, terus tiba-tiba dia bertobat, mungkin akan lebih dipandang. Lah ini, kamu tuh nelayan, kamu itu ini, malah mencoba menjelaskan mujizat kayak gini. Udahlah yang kamu jelasin ini bodoh, kamu pun yang jelasin bodoh. Jadi kamu tuh akan dihina, Hmm. bukan cuma apa yang kamu sampaikan, kamu sendiri itu sebenarnya nggak layak untuk menjelaskan ini, gitu ya. Tapi apa? Tapi yang seperti ini yang akan Tuhan pilih. Yang dipandang seperti inilah. Bukan cuma yang kita mau jelaskan, saudara. Kita sendiri sebagai individu yang dipandang lemah, Tuhan bisa gunakan. Nah, kalau kita yang lemah saja Tuhan bisa gunakan, apalagi yang merasa tidak lemah, apalagi yang lebih berpendidikan. Kalau Petrus saja bisa digunakan, apalagi kita yang di hidup di zaman YouTube ini yang bisa cari semuanya. Ya kan semua kebenaran kita bisa cari, kita bisa baca, kita bisa akses. Tapi dalam kemegahan yang akan datang itu pun dikatakan jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri, karena memang pada akhirnya kita tuh nggak layak kok menjelaskan ini. Pada akhirnya kita nggak layak, cuma Tuhan yang memampukan kita. Mungkin itu ya Mas Hansen dari saya ya untuk menjelaskan pertanyaan ini. Memang ini agak susah pertanyaannya dan agak banyak gitu ya pertanyaan dari 1 Korintus ini, tapi semoga itu bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke saran poin diskusi bagian terakhir ya. Oke Mas Hansen, silakan. Iya. Eh, Sampaikan sekilas pelajaran pekan lalu ya, bahwa apa tanda pertama dan tanda kedua dikasih nomor, ya kan, oleh Yohanes, tapi tanda ketiga dan seterusnya nggak dikasih nomor. Oke, maka para pembaca Injil Yohanes harus menghitung sendiri jumlah tandanya ada berapa ya. Itu singkat aja kok, itu nggak nyampe 5 menit jelasinnya. 1-2 menit bahkan bisa Ya, itu. Singkat banget. Tapi kalau nggak disampaikan, kita kehilangan garis besarnya. Nah itu masalahnya. Jadi biarpun singkat ini harus. Oke. Ya, lalu sampaikan tanda yang keempat. Ya, tanda yang keempat, eh, Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dan paralelismenya dengan Musa pada peristiwa keluaran. Musa pada peristiwa keluaran. Keluaran. Oke. oke. Lalu masih di dua ya.
Masih dua. Lalu responnya orang-orang yang salah paham ingin menjadikan Yesus Mesias politik, Mesias militer. Ya. Hmm. Lalu cara Yesus menjawab balik kesalahan orang-orang itu, ya, dengan pernyataan akulah roti hidup. Ya. Nah, Hmm. poin nomor tiganya, jelaskan 7 pernyataan akulah, ya, dalam Injil Yohanes. Ya, dan hubungkan dengan Keluaran 3 ayat 14. Oke? Dan di sini tolong coba ya, meskipun saya tahu saudara belum bisa baca dan saudara nggak tahu banyak kosakata bahasa Ibrani atau bahasa Yunani gitu ya, jadi nggak bisa baca dan langsung ngerti tanpa terjemahan gitu. Tapi ya bisa bisa diakalin dengan hafalkan kata-kata kuncinya, ya kan? Hafal kata-kata kuncinya. Jadi ya yang paling penting kan yasir dalam bahasa Ibrani dan ego imi itu kan dalam bahasa Yunani-nya. Hmm. Ya, jelaskan dari bahasa aslinya. Ya, jelaskan dari bahasa aslinya. Ya, karena kalau ini dibaca dalam bahasa aslinya baru jelas sekali Yesus itu sedang Ya, mengklaim sebagai Tuhan gitu ya. kata yang sama dipakai di Septuaginta baru pindah ke perjanjian barunya gitu ya tadi ya. Iya, itu. Lalu eh ya, tanda kelima itu di skip ya, jadi nggak masalah, nggak usah dijelaskan. Hmm. Tanda keenam, langsung ke tanda keenam. Ya, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, paralelismenya dengan penciptaan, ya, penciptaan manusia, kejadian 2 ayat 7 ya, kejadian 2 ayat 7. Ha. Lalu perbedaan respon orang yang disembuhkan ini dengan para pemuka agama. Nah, itu penting sekali ya. Iya. Oke, setelah itu tanda ketujuh. Nah ini ya, Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, dan saudara coba sampaikan secara sekilas ya, ada 7 pernyataan akulah, ada 7 tanda ya, gaya sastranya itu penting juga ya. Hmm. 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 Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Nah, itu harus dijelaskan. Yesus ya, kemudian pernyataan Yesus bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, itu adalah bagian dari 7 pernyataan akulah ya, tapi dijelaskan nggak apa-apa. Hidup, lalu eh, respon dari apa istilahnya dari pemuka agama ya, itu bisa menggunakan kutipan Ellen White yang tadi dikutip oleh Bill ya, Hmm. sumber pemuka agama. Oke, lalu nomor enam, kalau waktu yang mencukupi tolong eh, jawab pertanyaan nomor satu di hari Jumat. Pertanyaan nomor dua dan nomor tiga mungkin di skip gak apa-apa ya, karena itu terlalu sulit ya mungkin ya. Iya, iya. Nomor satu sih. Ya, Paling nggak. nomor dua nomor tiga itu juga udah bukan istilah gini. Ya nomor tiga mungkin ini ya, Masih nyambung dikit. masih enggak, nomor tiga itu dari sebuah teks ya, teks Korintus ya, eksegesisnya dibawa ke tanah praktek, praktek di zaman modern, oke, praktek di abad ke-21. Tapi nomor dua itu sistematik teologi, dan sistematik teologi itu nggak bisa dijawab hanya dengan satu satu dua ayat ya, dari Injil Yohanes ya. Jadi itu harus dari keseluruhan Alkitab menjawabnya gitu kan tentang kristologi ya. Tapi pertanyaan nomor satu itu ya, itu benar-benar dari eksegesis Injil Yohanes ke aplikasi. Jadi pertanyaan nomor satu itu apa istilahnya, lebih dekat. Nomor dua, nomor tiga berhubungan tapi itu udah lebih advance, apa udah lebih mengembang ya. Tidak apa-apa. Ya itu ya. Ya seperti itu. Eh saya rasa nomor satu ini meskipun kelihatannya 6 tapi nggak sepanjang itu, karena nomor satu itu sangat pendek ya. Iya. Nomor satu sangat pendek dan nomor 6 itu cuman kalau ada waktunya. Jadi sebenarnya 2 sampai 5 yang utama kan. Ya dan sempat untuk ngejelasin 2 sampai 5. Harusnya sempat sih. Sempat.
Kalau 30-45 menit harusnya sempat. Sempat. Oke, sampai di sini pelajaran kita, teman-teman semua, saudara-saudara. Kita sudah masuk di pelajaran yang kedua ya, tentang tanda-tanda keilahian Tuhan, dan banyak sekali pelajaran yang bagus saya rasa, dan mungkin ada pelajaran yang belum sempat kita unpack juga di sini semua peristiwanya, tapi ya nggak tahu, mungkin peristiwa ini akan dipakai lagi nanti di pelajaran selanjutnya, kita nggak tahu, saya belum baca pelajaran-pelajaran berikutnya, tapi ya kita ikuti saja perjalanan rohani kita bersama pelajaran sekolah sahabat Triwulan ini begitu ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita, saya akan tutup tutup eh, diskusi kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Kau sudah eh, memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Dalam segala kelemahan kami dan keterbatasan kami sebagai manusia, Kau memberikan kami Roh Kudus supaya kami boleh mengerti. Bantu kami Tuhan supaya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, itu boleh tertanam dalam hati kami, mengubahkan kami menjadi orang yang lebih baik lagi, dan terlebih lagi memberikan kami semangat untuk menginjil, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Biarlah melalui tanda-tanda ini banyak orang boleh percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Bantu juga semua guru sekolah sahabat yang akan menjadi pemimpin dalam diskusi di sahabat ini, biarlah Engkau berikan mereka hikmat supaya semua orang boleh mengerti juga. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan doa ini, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi saja, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Salam saudara-saudara semua. Shalom, shalom.